Angka 212 sudah jadi angka keramat buat para kadrun. Kita semua tahu sejarahnya. Sejarah kelam demokrasi di negeri ini. Ketika ribuan orang terpesona dengan orasi dan narasi yang dibawakan oleh Rizik serta gerombolannya. Lupa nalar hingga terjerumus ke dalam jurang kebencian yang sangat dalam. Sampai anak-anak pun diajari lagu yang liriknya mengandung perkataan, "Bunuh Ahok." Seakan pembunuhan bukanlah tindakan yang salah. Sudah seperti cuci otak buat para pelaku aksi teror bom bunuh diri saja. Padahal negara kita negara hukum. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit terbukti bahwa mereka yang ikut aksi berjilid-jilid itu akhlaknya bisa lebih jahat dari sosok yang mereka demo. Ada gubernur yang terbukti korup. Lalu kasus first travel dan Abu Tur yang merugikan puluhan ribu umat Islam. Cukup ini saja sebenarnya sudah bisa memberikan bukti bahwa yang muslim pun kalau memang akhlaknya jahat, mau dibungkus pakai baju Islami ya tetap saja jahat, zolim. Sementara orang yang mereka demo, mereka penjarakan, justru tidak pernah merugikan umat muslim terkait soal uang. Di antara euforia demo berjilid-jilid, kemudian pada tahun 2018 muncul nama 212 Mart. Semacam minimarket seperti Indomaret, Alfamart, yang mencetuskan memang alumni aksi 212. Gerai ini berbasis syariah, yang dibangun oleh anggota Koperasi Syariah 212. Jadi mereka bikin koperasi, lalu koperasi mendirikan toko, yang keuntungannya nanti dibagi bersama. Keunggulan gerai 212 Mart ini katanya dari segi produk yang semuanya halal dan adanya break selama 15-20 menit ketika masuk waktu salat. Namun tetap saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa akhlak mereka yang dititipi amanah uang investor itu selalu bersih. Seperti di Samarinda, Kalimantan Timur. Gerai 212 Mart malah jadi ajang penggelapan uang investor. Dilansir kaltimtodai.co dan tribunnews.com, usaha gerai 212 Mart ini dimulai sejak tahun 2018. Dimulai dari sebuah ajakan dalam sebuah grup WhatsApp untuk mendirikan usaha secara berjamaah dengan tujuan memajukan perekonomian umat Islam di Samarinda. Serupa dengan inisiatornya, Koperasi Syariah 212 di Jakarta. Pembentukan 212 Mart di Samarinda ini pada tahun 2018 dikoordinir oleh Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda, yang terdiri dari pengurus, PN, ketua, RJ, wakil ketua, HBH, bendahara, MAI, J dan MR. Metodenya dengan menghimpun dana dari umat yang mau berinvestasi, minimal Rp500.000 dan maksimal Rp20 juta. Dari dana investasi itu lalu berdirilah satu cabang 212 Mart pada 2018 dan dua cabang lagi pada 2019. HBH, bendahara, kemudian jadi pengelola penuh ketiga cabang 212 Mart Samarinda. Dengan total investasi terkumpul mencapai Rp2 miliar lebih. Belakangan diketahui bahwa kegiatan penghimpunan dana investasi itu tanpa ada legalitas. Pun Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda yang harusnya dibentuk sebagai wadah kegiatan investasi itu juga tidak terbentuk hingga sekarang. Pada Oktober tahun 2020 bermunculan masalah. Dari gaji karyawan yang tidak dibayar, barang supplier sudah laku terjual tapi supplier tidak dibayar, dan tunggakan sewa ruko, listrik dan PDAM. HBH kabarnya sudah kabur dari Samarinda dan tidak bisa dihubungi lagi.
Disusul pengunduran diri beberapa pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda. Akhirnya gerai 212 Mart pun tutup. Sementara laporan pertanggungjawaban, LPJ, investasi itu tidak transparan dan terkesan abal-abal. Saat ini ratusan investor sudah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi ini ke Polresta Samarinda. Salah satu pokok pelaporan adalah permintaan agar pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda mengembalikan dana investasi maupun dana lainnya kepada para investor. Akhirnya mereka melapor ke pihak kepolisian juga. Pihak yang kerap dikenakan tudingan kriminalisasi ulama dan Islamfobia. Dalam situasi normal, di luar konteks 212, kita bisa memisahkan urusan duit dan urusan politik. Namun, 212 Mart ini memang didirikan berdasarkan spirit aksi 212. Dari umat untuk umat. Yang para alumninya adalah pemuja Rizik dan gerombolannya itu. Yang tujuan aksinya untuk memenjarakan seorang gubernur petahana yang sedang mau maju di pilkada. Ya sudah. Terima saja bahwa ini gerakan politis yang dibungkus dengan baju agamis. Pastinya mau menyerahkan dana ke orang lain terutama karena kesamaan pandangan terkait aksi 212 kan? Pokoknya sesama alumni 212 itu bisa dipercaya, hingga duit miliaran pun terkumpul. Padahal ujung-ujungnya malah digelapkan. Alumni 212 kan mayoritas anti Jokowi, anti pemerintah. Terus pas udah sadar ketipu, akhirnya ngadu ke polisi atau pemerintah, bukannya ngadu ke Rizik atau FPI. Saya mendoakan semoga kasus ini bisa terselesaikan sesuai harapan para korban. Semoga kasus ini juga jadi pelajaran, yang bisa membantu menghilangkan kebencian kadrun terhadap dia yang kerap disebut sebagai penista agama, dan dia yang memimpin negeri ini.